Senja merayap masuk ke dalam rumah sederhana itu. Siti, sang guru ngaji, melipat mukenanya perlahan. Ini adalah kali kedua ia menjanda. Bukan karena takdir alami, melainkan karena kepergian suaminya yang penuh kekerasan. Ia mencoba mencari kedamaian di atas sajadah, tetapi bayangan wajah suaminya yang terakhir masih menghantui. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. 3 bulan berlalu dan datanglah Hadi, pria yang tampak santun, rajin ke masjid, dan berbicara tentang agama dengan fasih. Hati Siti yang rapuh mulai terbuka, berharap ini adalah jawaban atas doanya. Namun, ada kelilingan mata yang dingin saat Hadi marah kecil, sebuah peringatan yang Siti pilih untuk abaikan demi janji sebuah keluarga yang utuh. Pernikahan ketiga itu dimulai dengan indah, namun segera berubah menjadi penjara. Caci maki lisan berlanjut menjadi siksaan fisik, terutama setelah Hadi gagal dalam usahanya. "Kamu membawa sial," bisiknya, melempar buku-buku ngaji ke lantai. Siti menyadari ia telah jatuh untuk kali ketiga, kali ini kepada iblis yang bersembunyi di balik jubah kesalehan. Malam itu, setelah dipukul hingga tersungkur, Siti menatap pecahan vas bunga di lantai. Bukan kesakitan fisik yang mendominasi, tapi kebulatan tekad. Ia menyentuh tasbihnya, hatinya berbisik. 3 kali sudah cukup. Dengan sisa tenaga dan keyakinan, ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan segalanya demi mempertahankan jiwanya. Siti menunggu hingga deru napas Hadi berubah menjadi dengkuran berat yang menandakan tidur nyenyak. Kakinya yang memar diseret perlahan melintasi lantai. Ia membuka lemari kecilnya, mengambil beberapa lembar uang hasil mengajar ngaji yang ia sembunyikan, KTP, dan satu setel baju paling sederhana. Ia memeluk Al-Quran kecilnya erat-erat, satu-satunya harta yang memberinya kekuatan sejati, menyadari bahwa ia hanya bisa membawa sepotong kecil kehidupannya yang asli. Pintu depan rumah terbuat dari kayu jati tua, berderit pelan seolah ikut menahan napas. Siti menarik nafas dingin malam. Ia tidak menoleh ke belakang, hatinya menolak mengakui keberadaan penjara yang baru saja ia tinggalkan. Di luar, jalanan desa gelap gulita, hanya diterangi oleh rembulan tipis. Rasa takut akan pembalasan Hadi bercampur dengan rasa kebebasan yang memabukkan. Ia melangkah cepat menuju jalan utama, tahu bahwa Fajar tidak boleh menemukannya masih berada di area ini. Ia terus berjalan tanpa henti hingga mencapai rumah Ibu Salmah, seorang janda sepuh yang rumahnya bersebelahan dengan masjid tempat Siti biasa mengajar. Ia mengetuk pintu itu dengan tangan gemetar. Ketika Ibu Salmah membuka pintu, wajah Siti yang lebam dan mata bengkaknya langsung menceritakan segalanya tanpa perlu kata-kata. Air mata Siti pecah, tapi kali ini bukan air mata keputusasaan yang menghancurkan, melainkan air mata kelegaan karena telah mencapai tempat yang aman. Ibu Salmah dengan kehangatan seorang ibu membawa Siti masuk. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia membersihkan luka-luka Siti dengan hati-hati. Ia mendesah melihat lebam biru di pipi dan lengan Siti. "Mengapa kamu menahannya terlalu lama, Nak?" tanyanya lembut. Siti hanya mampu memegang tangan Ibu Salmah, menenggelamkan rasa malu dan sakitnya. Ia menceritakan semuanya, tentang topeng kesalehan Hadi, tentang siksaan fisik dan batin, dan bagaimana ia hampir menyerah, hingga ia menemukan kekuatan di dalam Al-Quran dan tasbihnya untuk lari. Fajar mulai menyingsing di timur, menembus jendela rumah Hadi. Ketika Hadi terbangun, ia merasakan kekosongan yang tidak biasa di sisi tempat tidurnya. Ia duduk tegak, mendengus, dan segera menyadari bahwa Siti tidak ada. Kemarahannya meledak. Ia melihat sekeliling, mencari KTP atau dompetnya, tetapi Siti hanya membawa yang paling penting. Hadi berdiri di tengah ruangan yang berantakan, bayangan gelapnya memenuhi dinding. Rasa malu karena ditinggalkan dengan cepat berubah menjadi tekad berbahaya untuk menemukan dan menghukum istrinya. Di rumah Ibu Salmah, Siti terbangun setelah tidur yang singkat namun nyenyak. Meskipun tubuhnya sakit, semangatnya terasa baru.
Ibu Salmah menyajikan teh hangat. "Sekarang apa rencanamu, Siti? Haruskah kita pergi ke polisi?" tanyanya. Siti menyesap tehnya, matanya menatap tajam ke depan. "Saya tidak akan lari lagi, Bu. 3 kali saya membuat kesalahan yang sama. Kali ini, saya harus mengakhirinya secara resmi. Saya butuh bantuan untuk menceraikannya dan membuat dia tidak lagi bisa menyakiti siapapun. Kita akan pergi ke kantor desa, lalu ke pengadilan agama. Saya akan mengambil kembali hidup saya." Siti dan Ibu Salmah berjalan menuju kantor desa. Matahari pagi terasa hangat di kulit Siti, namun hatinya dipenuhi ketegangan. Ketika mereka tiba, Siti dengan suara mantap menceritakan penganiayaan yang ia alami kepada kepala desa. Meskipun kepala desa terlihat simpatik pada awalnya, ia ragu-ragu dan menyarankan mediasi, menekankan betapa terhormatnya Hadi sebagai seorang tokoh agama. Siti menolak dengan tegas, menunjukkan memar di lengannya. "Tidak ada lagi mediasi, Pak. Saya ingin mengurus surat cerai dan perlindungan," katanya. Suaranya mengandung janji akan kebebasan. Sementara itu, Hadi mulai bergerak. Dengan wajah yang dibuat cemas dan khawatir, ia mendatangi beberapa tetangga, menanyakan apakah mereka melihat Siti. "Istri saya mungkin sedang bingung, mungkin lupa arah pulang setelah mengajar," ujarnya dengan nada penuh kesantunan, menyembunyikan amarahnya yang membara. Namun, di balik senyum palsunya, ada ancaman tersirat yang membuat para tetangga enggan bicara jujur. Salah satu tetangga yang melihat Siti menuju rumah Ibu Salmah memilih diam, takut menjadi sasaran kemarahan Hadi. Setelah urusan di kantor desa selesai, surat pengantar sudah didapat meski dengan kesulitan, Siti dan Ibu Salmah menyewa ojek menuju kota kecil terdekat tempat pengadilan agama berada. Bangunan pengadilan yang besar dan formal itu terasa asing dan menakutkan bagi Siti. Di teras, beberapa wanita lain duduk menunggu. Wajah mereka memancarkan campuran ketakutan dan harapan yang sama. Siti memegang erat berkasnya dan Al-Quran kecil yang ia bawa. Ia menutup mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Inilah medan perang barunya, dan kali ini ia akan menang. Siti dan Ibu Salmah masuk ke dalam gedung pengadilan agama. Ruang tunggu terasa panas dan berisik, dipenuhi oleh suara bisikan dan tangisan tertahan. Ada lusinan wanita lain di sana, beberapa ditemani sanak saudara, sebagian besar tampak gelisah. Siti merasa seperti bagian dari sebuah komunitas baru yang tak pernah ia inginkan. Ia menguatkan hati, melangkah menuju loket pendaftaran. Napasnya tercekat saat menyerahkan berkas-berkas pengantar dari kantor desa, berkas yang mewakili akhir dari 3 kali kegagalan dan awal dari kehidupannya yang baru. Sementara Siti berjuang di kota, Hadi berpura-pura mencari istrinya di desa. Ia mampir ke warung kopi, tempat berkumpulnya para pria desa. Dengan nada yang sangat memelas, Hadi bertanya tentang prosedur perceraian, mengklaim bahwa ia hanya ingin mengetahui prosesnya agar bisa menghentikan Siti. Ia berhati-hati agar tidak menunjukkan niat aslinya untuk menyabotase gugatan tersebut. Senyumnya yang palsu meyakinkan banyak orang bahwa ia adalah suami yang tersakiti, sementara di dalam hatinya ia membakar rencana untuk menghentikan Siti kembali ke desa. Setelah menunggu lama, nama Siti dipanggil. Ia memasuki ruangan yang terasa khidmat dan formal. Setelah proses administrasi selesai, Siti menerima selembar kertas tebal, surat panggilan sidang pertama. Itu adalah penanda resmi bahwa proses telah dimulai, bahwa Hadi akan dipaksa untuk menghadapinya. Saat keluar dari gedung pengadilan, memegang surat panggilan itu, Siti merasa seolah belenggu tak terlihat yang mengikatnya selama bertahun-tahun telah terlepas. Ia melihat ke arah matahari, rasa takutnya kini bercampur dengan harapan yang konkret. 2 hari setelah Siti mengajukan gugatan, seorang kurir dari pengadilan agama tiba di rumah Hadi. Kurir itu tampak canggung, menyerahkan amplop tebal dan resmi. Hadi, yang saat itu sedang berpura-pura membaca kitab suci di teras, menerima surat itu dengan senyum santun, mengira itu adalah surat undangan ceramah. Namun, ketika matanya menelusuri isi surat, wajahnya memucat. Senyum kesalehan itu runtuh, digantikan oleh kerutan amarah yang mengerikan.
Ia meremas surat panggilan sidang itu dengan tangannya yang gemetar, menjerit dalam hati, bagaimana mungkin wanita itu berani. Di rumah Ibu Salma, Siti menghabiskan hari-hari berikutnya dengan menenangkan diri. Ibu Salma, yang kini berfungsi sebagai penasehat dan pelindung, membantunya menyusun poin-poin kesaksian. Setiap sore, mereka duduk di teras belakang. Siti membacakan catatannya tentang setiap pukulan, setiap kata caci maki. Meskipun terasa menyakitkan untuk diulang, setiap kata yang ditulis adalah batu bata untuk membangun benteng perlindungannya. Siti menatap cermin, lebamnya mulai memudar, dan di balik kelelahan matanya, terpancar cahaya keberanian yang tak bisa dipadamkan. Tak lama setelah menerima panggilan, Hadi mulai melancarkan serangan psikologis. Ia mendatangi Ibu Salmah, kali ini tanpa pura-pura bersahabat, namun menggunakan bahasa agama yang manipulatif. Dia melakukan dosa besar, Bu. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah. Sebagai sesama muslimah, tolong yakinkan Siti agar kembali. Saya sudah bertobat, katanya dengan nada memelas yang dingin. Ibu Salmah berdiri tegak di ambang pintu, perisai tak bergerak. Siti tidak akan kembali, Hadi. Dia butuh kedamaian yang tidak pernah kamu berikan. Segala urusan hanya akan diselesaikan di pengadilan agama. Wajah Hadi mengeras, menyadari manipulasi agamanya tidak berhasil pada wanita tua itu. Hari sidang pertama tiba. Siti mengenakan pakaian terbaiknya, pakaian batik yang sama yang ia gunakan saat melarikan diri, namun kali ini ia mengenakannya dengan martabat. Di ruang tunggu pengadilan agama, ia melihat Hadi. Hadi duduk di seberang ruangan, dikelilingi oleh dua pria berjas yang mungkin adalah pengacaranya atau pendukungnya, kembali memasang topeng kesalehan. Mata mereka bertemu. Hadi mengirimkan tatapan tajam dan mengancam sebuah janji akan kesulitan yang akan datang. Tetapi Siti tidak gentar. Ia membalas tatapan itu dengan ketenangan yang baru ia temukan. Ini bukan hanya tentang perceraian. Ini adalah pertempuran untuk haknya hidup bebas. Nama Siti dipanggil memasuki ruang sidang utama. Ruangan itu terasa dingin dan tegang. Siti duduk di kursi saksi. Ia mulai berbicara, suaranya awalnya bergetar, tetapi semakin mantap saat ia menceritakan detail tentang kekerasan fisik dan verbal yang ia alami, melepas semua rasa sakit dan malu yang telah ia pendam. Ia sesekali melirik Hadi, yang kini menatapnya dengan senyum mencibir, seolah Siti hanya melebih-lebihkan. Namun, Siti terus berbicara, membiarkan kebenaran menjadi senjatanya. Giliran Hadi tiba untuk berbicara. Ia berdiri tegak, memakai peci yang rapi, dan berbicara dengan retorika yang lancar dan penuh kutipan agama. Ia tidak menyangkal semua pertengkaran, tetapi memutar balikan fakta, mengklaim bahwa ia hanya mendidik istrinya yang durhaka dan kurang bersyukur. Ia melukiskan dirinya sebagai suami yang sabar yang menderita karena istri yang meninggalkannya, memanfaatkan statusnya sebagai tokoh agama untuk memanipulasi pandangan majelis hakim. Setelah sidang yang melelahkan, Siti berjalan keluar ditemani Ibu Salmah. Udara di luar pengadilan terasa segar. Hadi mencoba mendekat, bisikannya tajam dan penuh ancaman. Kamu pikir kamu akan menang? Aku akan pastikan kamu kembali ke desa tanpa apa-apa. Siti berhenti, menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan takut. Saya hanya ingin kembali kepada diri saya sendiri, Hadi, dan saya akan mendapatkannya, jawabnya tanpa emosi, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Hadi di belakang. Hadi kembali ke desa dan langsung melancarkan serangan terhadap reputasi Siti. Di warung kopi dan di mimbar masjid kecil, ia menyebarkan desas-desus bahwa Siti adalah wanita yang tidak setia, serakah, dan durhaka kepada suami soleh. Ia bahkan memutarbalikan insiden kekerasan, mengklaim Siti yang menyerang terlebih dahulu karena frustrasi finansial. Banyak warga desa yang mudah percaya karena citra kesalehan Hadi yang selama ini ia bangun. Siti dan Ibu Salmah mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi Siti memilih untuk tetap fokus pada pengadilan, menolak membuang energinya untuk melawan kebohongan di ranah publik. Ibu Salmah mendesak Siti untuk mempertimbangkan satu hal terakhir, saksi mata.
Kita butuh lebih dari sekedar kata-katamu, Nak. Kita butuh bukti konkret. Siti memikirkan tetangga yang melihatnya lari malam itu, yang memilih diam karena takut pada Hadi. Setelah berdiskusi panjang, Siti memutuskan untuk mendatangi keluarga itu, tidak untuk menekan, melainkan untuk menceritakan kisah lengkapnya, berharap nurani mereka terketuk. Siti dan Ibu Salma berjalan ke rumah tetangga itu. Siti memegang tasbihnya, mencari keberanian untuk meminta bantuan terakhir. Hari sidang putusan tiba. Siti kembali duduk di kursi tunggu. Kali ini ditemani Ibu Salmah dan, yang mengejutkan, tetangga yang akhirnya setuju bersaksi, meski hanya sebagai saksi pendukung. Ketika palu hakim diketuk, keheningan memenuhi ruangan. Siti memejamkan mata, membiarkan detak jantungnya menggema. Hakim membacakan putusan, menyatakan bahwa gugatan Siti dikabulkan, mengutip bukti kekerasan fisik dan psikologis yang terstruktur. Kata dicerai terasa seperti pukulan gong yang manis. Siti menundukkan kepala, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap.